Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal wa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah mudahkan dan berikan kepada kita semua taufik sehingga bisa melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, amal ibadah yang terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu arzuqana wa iyyakum ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa ij'al hadhil majlisa mafatihan likullil khair. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tayyib wa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pada hadis yang ketiga, masih membahas Kitabul Jami', kitab terakhir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala bersamaan dengan kitab Bulughul Maram, atau hadis nomor 1381. Beliau mengatakan, wa an-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, menukilkan sebuah hadis dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal itsmi. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-bir wal ism. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq. Yang dimaksud dengan albir adalah akhlak yang baik. Wal ismu mahaka fi sadrik, sedangkan al ismu atau dosa apa yang terasa sempit di dalam dadamu. Wa karihta ayattali alaihin nas, dan engkau tidak senang jika manusia mengetahuinya. Akhrajahu Muslimun. Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimallahu taala. Ayyuhal wa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis yang mulia ini bertanya, sahabat Nawas ibnu Sam'an bertanya kepada Rasulullah tentang al-bir dan al-ism. Al-bir dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, huwal khair. Yang dimaksud dengan al-birru, dia itu adalah semua kebaikan. Wal ismu didduhu, sedangkan dosa itu ya lawannya. Kullun yas'alu an hadza min ajli ilmi faqat aw min ajli al-amal. Ya, jika ada orang yang bertanya tentang al-bir wal ism, al-birru wal ismu ini, kemungkinan itu cuma dua. Ya, kemungkinannya cuma dua. Yang pertama kemungkinannya karena ingin sekedar tahu, atau yang kedua ingin mengamalkannya. Amma sahabatu fala sakka annahum yas'aluna min ajlisani. Adapun para sahabat jika bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu, maka tidak diragukan lagi bahwasanya mereka itu tujuannya adalah untuk mengamalkannya. Amma ba'dun nas wa rubbama yas'alu li mujarradil ilmi. Adapun sebagian orang mungkin ya bertanya itu sekedar tahu saja, ingin tahu saja. Lakin al-hazim walladhi yas'alu anil khair liyaquma bi. Akan tapi yang pasti kalau ada orang bertanya tentang kebaikan,
ya kemungkinan dia itu ingin mengamalkannya. Wa anisarri liyajtanibah. Adapun jika bertanya tentang keburukan, ya tujuannya untuk menjauhinya. Dahulu sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ya pernah bertanya kepada Rasulullah, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, kana an-nasu yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu para sahabat yang lain bertanya kepada Nabi tentang al-khair, tentang yang baik-baik. Wa kuntu as'aluhu anisyarr. Sedangkan aku bertanya kepada Nabi itu tentang perkara yang jelek. Makhafatan an aqa'a fi, karena aku khawatir akan melakukan kejelekan tersebut. Sa'alahu anil birri wal ismi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nawas bin Sam'an radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah tentang al-birru wal ismu. Rasulullah menjawab, al-birru husnul huluk. Al-birru husnul huluk. Kalau secara bahasa, al-birru husnul huluk ini susunannya mubtada khobar. Ya, al-birru mubtada, husnul huluk khobar. Dan biasanya susunan mubtada khobar itu yufidul hasar, menunjukkan pembatasan. Paham enggak maksudnya? Kalau ada orang bertanya, apa itu kebaikan, seperti ini ya. Apa itu kebaikan? Rasulullah mengatakan, ya kebaikan itu adalah husnul huluk. Secara kalau pertama kali kita dengar seakan-akan al-birru itu ya husnul huluk itu saja, dibatasi dengan husnul huluk itu saja. Ya, itu kalau susunan mubtada khobar. Kalau umpama ada yang bertanya, siapa dia? Dia adalah Pak Ardi misalnya. Untuk bertanya, siapa beliau? Oh, beliau Pak Ardi. Artinya, apakah kemungkinan jawaban ini bisa bermakna, oh dia itu Zaid, dia itu Muhammad? Ada kemungkinan itu? Jawabannya tidak, karena sudah dijelaskan dia itu Pak Ardi. Jadi kalimat dia itu Pak Ardi, susunan mubtada khabar ini menunjukkan pembatasan, ya udah cukup untuk Pak Ardi saja. Itu ya. Kembali ke sini. Ketika Rasulullah ditanya tentang al-birru, apa itu al-birru? Rasulullah mengatakan husnul huluk. Seakan-akan Rasulullah membatasi, al-birru itu ya sekedar akhlak yang baik. Nah, di sini ada pertanyaan mungkin. Loh, di sana itu ada namanya salat, puasa, apa lagi? Zakat, haji. Anda tanya antum, ini kebaikan tidak? Tapi kenapa Rasulullah mengatakan cuma husnul huluk, akhlak yang baik? Bukankah salat, puasa, zakat, haji ini juga kebaikan? Jadi apa maksud Rasulullah ini ketika beliau mengatakan al-birru husnul huluk? Maka dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Mesti mungkin akan ada yang bertanya, kalau ada yang kritis mungkin akan bertanya, loh, salat, puasa, zakat itu gimana? Itu kan kebaikan. Kok tidak disebutkan oleh Rasulullah di sini? Maka di sini dijawab oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, perlu dipahami bahwasannya husnul huluk itu dua. Ya, husnul huluk itu ada dua. Yang pertama husnul huluk ma'allah, yang kedua husnul huluk ma'annas. Akhlak yang baik bersama Allah. Ketika Anda salat, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah yang lain, ini maknanya apa? Kita sedang melaksanakan perintah Allah. Dan ketika kita laksanakan perintah Allah, berarti kita sedang berakhlak baik kepada Allah. Itu maknanya husnul huluk ma'allah. Jadi Rasulullah mengatakan ini secara umum. Dan inilah termasuk mukjizatnya Rasulullah. Beliau itu diberi
jawami'ul kalim, ucapan yang singkat tapi maknanya luas, padat. Ya, beliau cukup husnul huluk tapi mencakup semua. Husnul huluk ma Allah wa husnul huluk ma'an nas. Ya, kita katakan sholat, puasa, zakat, haji itu kebaikan. Iya, kebaikan. Apakah dia masuk dalam kategori husnul huluk? Kita jawab iya, dia husnul huluk ma Allah. Seperti itu ya. Baik. Adapun husnul huluk ma'an nas, ya, ini yang berkaitan dengan pembahasan kita ini. Kata beliau, ya, jika seseorang itu, ya, jika seseorang itu menerima dengan lapang dan gembira setiap perintah Allah, kemudian dia juga menjauhi setiap larangan-larangan Allah, hatinya tidak sempit, tidak merasa susah untuk meninggalkan larangan Allah, hadza la sakka annahu birrun, maka ini tidak diragukan lagi bahwasanya dia adalah kebaikan. Lianna man talaqa awamir Allah bin sirahi wa qabul fa sawfa yaf'aluhu li'annahu masrurun biha. Karena orang yang dia menerima perintah Allah dengan, ya, mengambil perintah Allah dengan lapang dan penerimaan yang baik, maka mesti dia akan melakukan dengan senang. Ya. Wa fil muharram, ya, wa fil maharim, dalam perkara-perkara yang haram, sawfa yajtanibuha, ya, tentu dia akan menjauhinya. Ya, fa hadza sara fi muamalatillah, maka inilah kaitannya dengan hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun, ya, muamalatul khuluq, ya, muamalatul khulqi husnul khuluq, ya. Adapun, ya, dalam muamalah kepada sesama manusia, ya, yang dimaksud dengan husnul khuluq itu sebagian ada yang mengatakan, ya, badlul nada wa kaful adha wa talaqatul wajhi. Ya, dia itu apa namanya? Sungguh-sungguh perhatian, ya, dermawan mengerahkan kebaikannya, ya, dengan benar-benar mengerahkan kebaikan yang dia miliki dan menahan diri dari menyakiti dan senantiasa bermuka seri. Bermuka seri tahu ya? Berwajah seri itu maksudnya apa ya? Ya, mukanya itu menyenangkan lah kalau dilihat. Ini sebagian orang mengatakan, oh itu baik akhlaknya itu. Dia wajahnya senang kalau kita lihat, tidak cemberut misalnya. Sebagian mengatakan husnul huluk itu adalah antu amilan nasa bima tuhibbu an yu'amiluka bihi. Engkau mempergauli manusia dengan apa yang engkau senang jika mereka juga, yaitu manusia, memperlakukanmu dengannya. Ya. Engkau bergaul dengan manusia, bermuamalah dengan manusia dengan sesuatu yang engkau suka juga jika manusia itu bermuamalah kepadamu dengan sesuatu itu. Ya. Maka beliau mengatakan wa hada ajma'u wa abyanu wa awdahu. Nah, yang terakhir ini, makna husnul huluk yang terakhir ini itu yang lebih komplit, lebih nyata dan lebih jelas, yaitu antu amilan nasa bima tuhibbu an yu'amiluka bihi. Kau pergauli orang dengan sesuatu yang kau juga senang kalau orang itu memperlakukan dirimu dengan itu. Maka amilin nasa bihadza, pergaulilah manusia dengan ini. Hadza husnul huluk, dan inilah kategori husnul huluk. Kullu minna yuhibbu an yu'amilahun nasu bi talaqatin wa sirahin wa sururin. Ya, semua kita, kata beliau, senang jika ada orang
ya, bergaul dengan kita dengan wajah yang berseri, ya, lapang dadanya, dan dia juga senantiasa membawa kabar gembira, ya, mengembirakan kita kalau berbicara dengan kita. La ajidu wahidan minkum yuhibbu an yuqabilahun nasu biwazin abasin mukfiharin. Kata beliau, tidak ada seorang pun yang senang jika ada manusia bergaul dengannya, ya, berhadapan dengannya, ya, menemuinya dengan wajah masam, ya, dengan wajah masam dan cemberut. Yudiku dir'an idza kallamtahu, ucapannya dia itu mengesalkan jika diajak berbicara. Ada nggak di antara kita senang bergaul dengan orang seperti ini? Kalau setiap kita ngomong dengannya kesel kita, ya, apalagi mukanya selalu masam, cemberut, maka beliau mengatakan la ahadun yuhibbu dzalika, enggak ada seorang pun yang senang hal itu. Fa husnul huluk an tu'amilan nasa bima tuhibbu an yu'amiluka bihi. Maka sekali lagi beliau mengatakan husnul huluk, engkau pergauli manusia dengan sesuatu yang engkau juga senang kalau manusia mempergaulimu dengannya. Hadza fi muamalati ma'an nas. Maka ini dalam kaitannya pergaulan sesama manusia. Kemudian lanjutan hadisnya, al-ismu mahaka fi sadrika. Al-ismu atau dosa itu adalah apa yang meragukan di dalam dadamu, ya, di dalam hatimu. Haka di sini maknanya adalah soro sadidan alaika, terasa berat urusan itu. La tuhibbu an taf'alahu, yang aslinya engkau tidak ingin melakukannya, ya. Farubbama yufasiruhu qauluhu, ada sebagian yang mengatakan haka fi sodrika ini juga matarad dada fi sodri, sesuatu yang senantiasa membuat bimbang hati, ya, itu dosa, termasuk dosa. Lianna as-sayyi'a imma an taf'alahu bintilakin wa imma an taf'alahu ma taqarruhin lahu yuhika fi sadrika. Karena sesuatu itu kemungkinan cuma dua saja. Kita senang untuk melakukannya atau kita terpaksa sehingga sempit dada kita, bimbang hati kita. Hadza huwal ismu, dan itu yang dosa. Walakin hadzal hidha fil mas'alatil akhirah, ya, akan tapi, ya, poin pembicaraan Rasulullah ketika beliau mengatakan al ismu mahaka fi sadrika, ini liman sarahallahu sadrahu lil Islam, khusus bagi orang yang Allah lapangkan dadanya menerima setiap perintah Allah, ya, menerima setiap ajaran Islam. La likulli ahadin, sabda Rasulullah al ismu mahaka fi sadrik ini tidak berlaku untuk semua orang, ya. Apa maksudnya, ya? Ketika Rasulullah mengatakan, ditanya apa itu dosa? Oh, dosa itu sesuatu yang membuat hatimu bimbang. Ini tidak berlaku untuk semua orang, kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini hanya berlaku bagi orang-orang yang biasanya memang baik. Dia senang menerima ajaran Islam, senang mengamalkan kebaikan. Adapun yang kalau hari-hari biasanya melakukan dosa, ya, apakah dia ketika melakukan dosa hatinya akan sempit? Tidak, kita lihat itu nyata. Ya, orang-orang yang main judi, terkadang main judi di pinggir jalan. Apakah mereka malu dilihat orang? Tidak, bahkan mereka makin senang, makin bangga rasa, ini loh aku. Ya. Jadi ini hebatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini, telitinya beliau. Ketika Rasulullah mengatakan al-ismu mahaka fi sadrik, dosa itu apa yang membuat bimbang hatimu, ragu hatimu,
Ya, ini cuma berlaku bagi orang yang sehari-hari memang baik. Sehari-hari memang baik. Ya, hari-hari dia baik. Suatu saat ketika dia melakukan dosa, itu akan dadanya akan ada apa ya, seperti itu. Tapi kalau hari-hari memang dia bermaksiat, minum khamar, minum berjudi atau dan yang lainnya, ini tidak ada pengaruh. Ya. Bahkan bal yarawna sururan lahum. Bahkan mereka itu menganggap ini adalah kegembiraan bagi mereka. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Fatir ayat 8. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Apakah pantas bagi orang yang telah dihiasi baginya kejelekan itu, ya, kejelekan amalnya itu, kemudian mereka menganggap hal ini baik. Ya, faman ra'a sayyi'an hasanan, barang siapa yang melihat kejelekan itu baik, kaifa yuhika fi sadrihi, bagaimana hal ini bisa yang membuat bimbang hatinya, orang dia nganggapnya baik, gitu ya. Fayakun Rasul sallallahu alaihi wasallam khataba rajulan minas sahabati mustaqiman yuhiku fi sadrihi al-ism. Jadi Rasulullah ketika ditanya tentang dosa, beliau itu menjawab sesuai kondisi yang bertanya. Ini kebanyakan Rasulullah. Dalam konteks ini yang bertanya siapa? Sahabat. Sahabat ini baik, ya, lurus, istiqamah, dan akan benar-benar terpengaruh jika akan ada kebimbangan di dalam dada jika dia melakukan dosa. Nah, ini banyak ya, Rasulullah menjawab itu sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Suatu saat Rasulullah juga pernah ditanya ini, ada orang menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah ausini, berikan saya wasiat. Apa yang Rasulullah katakan? Sampai ngulangi 3 kali, Rasulullah berikan saya nasihat. Ya Rasulullah berikan saya nasihat. Rasulullah jawab, la takdob. Rasulullah tidak berikan wasiat bertakwalah engkau kepada Allah. Padahal kita tahu wasiat takwa itu adalah wasiat yang paling utama. Itu adalah wasiatnya Allah dan para nabi. Tapi kenapa ketika ditanya oleh laki-laki ini beliau jawab, jangan marah. Karena memang yang bertanya itu modelnya suka marah, ya, temperamen. Maka Rasulullah mengatakan la takdob. Sama dengan hadis ini, ketika Rasulullah ditanya apa itu dosa, beliau mengatakan dosa itu apa yang membuat hatimu bimbang. Ya, karena biasanya orang baik ketika melakukan kesalahan hatinya itu mesti bimbang, galut. Kayaknya ada apa yang ganjel di dalam hati. Itu kalau memang dia awalnya adalah orang yang baik. Ya. Kullama kana al-insan atqalillahi fasayadiku sadruhu dhir'an bil atham. Ya. Maka fanaqul kullama, ketika manusia itu benar-benar bertakwa kepada Allah, maka dadanya akan terasa sempit, ya, ketika dia terjatuh ke dalam dosa. Wa ana uhkilakum qisatan waqat minar rasul wa qisatan waqat minal ami minan nas. Beliau di sini sebutkan 2 kisah. Kisah yang pertama itu dialami oleh Rasulullah, dan yang kedua dialami oleh orang biasa. Orang biasa. Suatu saat, ini kisah yang dialami oleh Rasulullah. Suatu saat, ini kejadiannya ketika sholat duhur atau sholat asar. Ya, kejadiannya ketika sholat duhur atau sholat asar. Beliau itu setelah 2 rakaat salam. Ya, setelah selesai 2 rakaat beliau salam. Karena menurut anggapan beliau ini sudah selesai 4 rakaat. Akan tapi ketika selesai salam, beliau tetap la tatma'inna nafsahu. La tatma'inna nafsu. Beliau itu bimbang, merasa kayak ada sesuatu yang salah. Maka beliau bangkit dan beliau mengarah ke pojokan masjid sambil beliau seperti ini. Seperti ini, sabaka yadahi, kemudian beliau ganjilkan gini. Kata beliau, semua muslimin, kira-kira yang seperti ini orang yang sedang senang atau sedang galau? Kebanyakan seperti ini yang galau. Kalau ada orang senang gini-gini aja itu aneh itu. Hah? Ilusi.
Ya. Jadi Rasulullah ini setelah sholat 2 rakaat, beliau kan tadi nganggapnya sudah 4 rakaat ya. Beliau ini rakaat. Tapi kok terasa di hati beliau itu bimbang. Beliau rasa sampai-sampai para sahabat itu sifatkan seakan-akan Rasulullah itu marah. Qadban ka'annahu qadban. Ada sesuatu yang membuat marah beliau, tidak senang oleh bagi beliau, sehingga beliau gini. Ya. Masya Allah ini ya. Ma'akana ya'taqidu annahu lam yaf'al syai'an. Dan beliau pada saat itu meyakini tidak melakukan sesuatu apa gitu, tidak tahu. Ya. In qabadat nafsu, akan tapi tetap hatinya merasa ada sesuatu. Ya. Li'anna salatahu lam tatim, karena salat yang beliau lakukan belum sempurna. Hadza haka fi sadri, inilah yang itu tadi, sesuatu kayaknya kok bimbang di hati. Ada saja firasat. Ya. Maka pada kondisi seperti ini datanglah Dulyadain, ya seorang sahabat ya, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," ya, qala lahu Dulyadain, berkata Dulyadain kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Annasita am kusiratis salat?" Ya Rasulullah, engkau ini sedang lupa atau salatnya dikosor? Kata beliau, Syekh Muhammad bin Sulaiman, kata-kata ini, "Annasita am kusiratis salat," itu Masya Allah, ya, subhanallah, ini ucapan padahal diucapkan oleh Dulyadain. Dulyadain ini termasuk sahabat yang tingkat paling bawah lah. Ya, sahabat tapi orang awamnya lah, bukan ulamanya gitu. Ya biasanya sahabat biasalah. Dia dapat label sahabat karena bertemu Rasulullah saja. Tapi dalam sisi ilmu hadis atau apa tidak ada. Cuma hadis ini saja. Dulyadain. Itu pun dia bertanya. Tapi ucapannya ini, kalau semua ahlu filsafat ini, ahlu filsafat yang ada kata Syekh Utsaimin, dikumpulkan dan berunding bertahun-tahun untuk mengeluarkan pendapat ini, ucapan ini belum tentu bisa. Saking dalamnya ucapan ini, annasita au kusiratis salah. Seharusnya kan kemungkinannya 3 ya. Kemungkinan 3 kan. Kalau engkau lupa, salat itu dikosor atau sengaja. Kebanyakan orang kan sengaja ya Rasulullah salatnya di 2 saja. Tapi sahabat itu tidak mengatakan ini. Kenapa? Karena para sahabat itu yakin gak mungkin Rasulullah itu sengaja kalau sholat 4 rakaat kok dijadikan 2. Walaupun kita katakan mungkin tidak. Mungkin gak sholat yang 4 menjadi 2 ketika Rasulullah masih hidup? Mungkin. Karena di zaman Rasulullah masih hidup itu zaman wahyu. Sesuatu masih bisa berubah. Ya, bukankah dulu awalnya sholat wajib itu 2 rakaat? Kemudian menjadi 4, yang 2 tetap 2. Masih kemungkinan terjadi perubahan-perubahan. Tapi sahabat tidak bertanya itu. Sengaja Rasulullah engkau lupa? Sengaja engkau lakukan 2 sholat 2 rakaat? Tidak. Tapi sahabat itu mengatakan, "Annasita wa kusiratis salat." Ya Rasulullah, engkau lupa atau sedang dikosor sholatnya? Sampai seperti itu. Ya. Maka ini kan sesuatu, perkataan Dulyadain ini sesuatu yang awalnya bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Rasulullah. Rasulullah awalnya yakin beliau itu sholatnya sudah 4 rakaat. Kok tiba-tiba ada bersahabat yang bertanya seperti ini? Maka dalam kondisi seperti ini kan istilahnya lawanan ya, perlawanan, terjadi perlawanan. Maka kondisi seperti ini butuh seorang penengah. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah. Ya, cara mencari penengahnya, Rasul tanya kepada sahabat yang lain. Rasul katakan, "Ahakun mayaqulu Dulyadain au asdaqu Dulyadain." Ini Rasul tanya kepada sahabat yang lain, apakah benar apa yang dikatakan Dulyadain? Ya. Maka para sahabat mengatakan na'am, fasallama baqiya. Maka Rasulullah segera sholat, ya, menambah 2 rakaat lagi. Kemudian setelah itu sujud sahwi. Fiha sahidan alal anal insan kullama kana atqalillahi fala budda an yata'assara idza farata fi syai'in minal wajibat biduni ilmin. Ini syahid dari pembahasan kita, seorang jika semakin bertakwa kepada Allah tentu akan ada
ada pengaruh di hati kita jika kita kurang dalam melakukan kewajiban, atau mungkin kita terjatuh kepada suatu yang haram tanpa sepengetahuan kita, kecuali kalau sengaja ya. Nah, kemudian kisah yang kedua ini lebih ajib lagi. Ada seseorang, anda singkat saja nih. Ada seseorang di Arab sana, dia punya asal. Asal ini nama pohon. Ya, pohon asal ini biasa dijadikan kayu bakar, dijual, bisa dijual. Ya. Jadi beliau punya kayu asal, beliau tebang. Setelah ditebang, ditumpuklah di depan rumahnya. Ya. Dan tetangganya juga, tetangganya orang ini punya juga kayu asal, sama persis dengan dia. Dan dia juga tetangganya sudah nebang pohonnya juga. Ya, sudah mau nebang pohon asalnya juga, ditumpuk juga sama dia. Jadi orang ini besoknya dia bawa ontanya tujuannya untuk mengangkat kayu tadi, kemudian mau dijual. Ketika sudah ontanya disuruh duduk, ya ontanya suruh duduk di dekat kayu itu, kemudian laki-laki tadi mengambil kayu-kayunya tadi, diikatkan di punggungnya onta. Kemudian ontanya dihardik suruh berdiri gitu kan, udah selesai diikat suruh berdiri, ontanya nggak mau berdiri. Dipukul-pukul bergeser, makin ketat, nggak mau berdiri. Ontanya nggak mau berdiri. Akhirnya laki-laki ini bingung, dia keliling-keliling, ontanya dikelilingi sama dia, dilihat ada apa ya, kenapa onta saya kok nggak mau bangun, nggak biasa-biasanya seperti ini. Dicek-cek, diperhatikan, ternyata bener, kayu yang tadi dia angkat itu bukan kayunya, tapi kayu tetangganya. Akhirnya Masya Allah, astagfirullah. Akhirnya dia lepas kayunya, dia ambil, dia letakkan, baru kayunya dia diambil, diikatkan, langsung berdiri ontanya. Ini dikisahkan oleh saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Maka ini ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa ikum jami'an. Ini juga ya. Pernah juga dialami oleh Rasulullah ketika perjanjian Hudaybiyah. Ya, sebelum perjanjian Hudaybiyah itu kan para sahabat dan Rasulullah ingin menunaikan haji ke Mekah. Beliau naik onta beliau Qas'a. Sampainya di Hudaybiyah, onta Rasul itu tidak mau berjalan, diam saja, tidak mau berjalan. Sampai-sampai sahabat yang lain mengatakan, Qas'a kecapean. Sampai dikatakan seperti itu, diejek. Ya, maka Rasulullah mengatakan tidak. Ya, ini sesuatu yang sama persis dialami oleh ashabul fil. Bagaimana ketika Allah menahan gajah-gajah ketika hendak menghancurkan Ka'bah, begini juga Allah menahan ontaku ini untuk masuk ke Mekah karena mau perjanjian Hudaybiyah. Masya Allah. Jadi ini ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa ikum jami'an. Ya. Al-muhim, ketika Rasulullah mengatakan al-ismu mahaka fi sadrika, ini terkadang memang dialami. Semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin kita menjaga perintah dan larangan-larangan Allah, ketika ada sesuatu yang dia dosa, seharusnya dosa, tapi kita tidak tahu dan kita melakukannya, kita anggap itu bukan dosa, terkadang ada asar, pengaruh di dada kita, rasa-rasanya dia adalah sesuatu yang membimbangkan. Sesuatu yang membimbangkan. Maka beliau mengatakan di sini, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, jarib hada fi nafsika. Ya, praktekkan ini untuk dirimu. Ya, terkadang turidu syai'an summa ta'ti al-qadar bihilafi ma turidu. Ya, akan tapi kenyataannya beda dengan apa yang kita inginkan. Ya, maka tetap ya, apa yang kita lakukan jika kita inginnya melakukan sesuatu tapi yang terjadi lain.
maka ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Wa idza bil amril waqi yakunu wal afdal. Ya, perkara yang terjadi ini kemungkinan itu yang lebih baik dari apa yang kita niatkan, kita rencanakan. Dan ini sesuai dengan firman Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Ya, boleh jadi engkau membenci sesuatu tapi dia itu lebih baik bagi kalian. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Jika kalian membenci mereka, yaitu hunna, para wanita, fa asa an takrahu syai'an, maka Rasulullah mengatakan bisa jadi kalian membenci sesuatu, Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Perhatikan ya, di sini ada ayat ini, surat An-Nisa ayat 19. Kata beliau di sini awalnya Allah mengatakan fa'in karihtumuhunna, jika kalian membenci mereka. Seharusnya jawabnya kan fa'asa, ya, kalau harusnya jawabannya fa'asa in karihtumuhunna wa yaj'alallahu fihinna khairan. Ini kalau ada penulis ya tadi. Kan tadi pertanyaannya fa in karihtumuhunna, jika kalian membenci mereka. Seharusnya jawabannya itu ini itu kan huruf syarat. Karihtumuhunna ini fi'il syarat. Jika kalian membenci mereka, para wanita, harusnya jawabannya bisa jadi ketika kalian membenci mereka, para wanita, Allah jadikan kebaikan yang banyak pada diri mereka. Harusnya seperti itu kan? Jawabannya seharusnya situ. Konteks kalimatnya seharusnya yang pas itu. Tapi tidak. Allah katakan fa'asa fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an. Allah alihkan kepada jika kalian membenci mereka, para wanita, Allah katakan maka bisa jadi jika kalian membenci sesuatu. Allah alihkan kepada sesuatu. Maksudnya apa? Kalimat fa'asa an takrahu syai'an ini lebih umum. Sifatnya umum, bisa menjawab permasalahan ini, juga bisa menjawab permasalahan yang lain tanpa diulang-ulang kalimatnya. Walaupun konteks masalahnya di sini itu tentang seorang suami, seorang laki-laki yang tidak senang kepada wanita. Tapi Allah jawab fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi ketika kalian tidak menyukai sesuatu. Ya, wanita kan termasuk sesuatu ya. Dan ayat ini bisa dipakai juga untuk ayat yang lain, masalah lain, bukan masalah wanita saja. Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Itulah hikmah yang sangat dalam dari kalamullah. Maka kata beliau di sini, kun ma'allah, ya, fa anta ya akhil muslim, engkau wahai saudaraku sesama muslim, kun ma'allah kun ma'al qadar, tetaplah bersama Allah dan percayalah terhadap takdir Allah. Ya, percayalah terhadap takdir Allah. Setiap keinginan, niat yang kita niatkan kemudian lain yang terjadi, yakinlah takdir Allah itu lebih baik. Tapi ini tidak bisa dijadikan alasan bagi orang yang melakukan dosa. Jika ada orang yang mau mabuk, kita tanya, kenapa mau mabuk? Ini takdir Allah. Tidak bisa. Ya, ini bukan ke situ maksudnya. Misalnya kita ini sudah tadi niatnya, misalnya kita mau dagang, sudah disusun rencana ini, pingin insya Allah dapat keuntungan, tapi ternyata hasilnya lain daripada yang kita inginkan. Ya, maka kata beliau tetap percaya takdir Allah, di sana ada yang lebih baik. Ya, jangan katakan lau anni fa'altu kadza lakana kadza. Jangan pernah ucapkan ini. Andaikan aku melakukan ini, niscaya terjadi ini dan itu. Kenapa? Fa inna lau taftahu amala syaitan. Karena kalimat lau ini bisa membuka
pintu bagi setan untuk masuk ke menggoda kita. Ya, untuk masuk menggoda kita. Ala kulli hal, setiap apa yang ditakdirkan Allah itu ada kebaikan. Ya, kun ma'a al-qadar waj'al manhajaka fi sirika hadal hadis al-azim. Ya, tetaplah engkau percaya kepada takdir, jadikan perjalanan hidupmu seperti dalam hadis ini. Rasul mengatakan al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Seorang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari seorang yang mukmin tapi lemah. Tapi Rasul mengatakan wa fi kullin khairin, masing-masing ada kebaikan. Artinya apa? Ya kalau sudah ditakdirkan kita termasuk orang yang lemah, jangan putus asa, tetap ada kebaikan. Itu maknanya. Dan ini semakna dengan firman Allah dalam surat Al-Hadid, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'damu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Tidaklah sama di antara kalian ini orang yang berinfak dan berperang sebelum Fathul Mekah. Mereka ini orang yang derajatnya lebih tinggi daripada orang yang berinfak dan berperang setelah Fathu Mekah. Tapi Allah mengatakan wa kullan, masing-masing wa'adallahul husna, tetap Allah janjikan al-husna, ya, kebaikan. Ya. Ala kulli hal, ya. Tadi al-mu'min qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'min dhaif wa fi kulli khairin dhaif wal qawi kulluhu fi khair. Ya, yang lemah dan yang kuat tetap ada kebaikan padanya. Ihris ala ma yanfa'uka, semangatlah terhadap perkara yang bermanfaat untukmu. Ini juga pendek, tapi andaikan kalimat yang agung ini ditimbang dengan bumi ini saya setara, kata beliau, saya Muhammad bin Sulaiman. Iris ala ma yanfa'uka fi amri dini wa dunya, semangatlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu, baik perkara dunia maupun agama. Wa kullu ma yanfa'uka, dan setiap apa yang bermanfaat padamu, wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. La ta'tamid ala quwwatika, jangan kau bersandar hanya kepada kekuatanmu. Wa hirsika, dan juga semangatmu. Innaka law i'tamatta ala quwwatika wa hirsika lahudilta. Engkau kalau cuma bersandar terhadap kekuatan dan semangatmu saja, engkau akan ditinggalkan oleh Allah. Akan tapi lakukan sebab dan minta pertolongan kepada Allah, dan karena Allah adalah musabbab, yang memberikan sebab. Wala ta'jas, maknanya dan jangan engkau lemah, adalah maknanya jangan malas. Karena sebagian orang kalau sudah semangat melakukan sesuatu, kemudian gagal pertama kali, gagal di rundi pertama, biasanya dia jadi malas. Maka Rasulullah mengatakan wala ta'jas, tetap semangat, jangan malas, usaha lagi. Ya, karena takdir Allah itu, ya, tentu yang lebih baik. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Ya, ala kulli hal ayyuhal wa rahimani Allah wa ikum jami'an. Ini sangat bagus sekali apa yang dijelaskan oleh beliau Muhammad bin Sulaiman. Al-birru husnul huluk. Ya, al-birru itu adalah husnul huluk, dan husnul huluk ada dua. Husnul huluk ma'allah dan husnul huluk ma'an nas. Al-ismu, dosa itu apa yang membuat bimbang hatimu. Ini berlaku bagi orang-orang yang memang sehari-harinya dia baik. Jika ada dosa yang terjadi pada dirinya, akan membuat bimbang hatinya. Dan orang yang semakin bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan firasat. Ya, semakin takwa kita kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya firasat sesuatu yang buruk yang mungkin akan terjadi padanya. Ya, itu akan dialami. Hadis ini dalilnya. Ya, hadis ini. Maka ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bisa istiqomah dalam iman dan takwa,
dan bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Naktabi bihadzal qadar. Aku li hadza astaghfirullah wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.